Jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada, Shalom, selamat pagi. Harapan kami kita semua selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus dan selalu sehat. Untuk kesekian kalinya, Jemaat GKI Banjarbaru mengadakan ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Tema kita pagi ini adalah Aku adalah Alfa dan Omega, dengan subtema Beritakanlah Injil. Ibadah kita pagi hari ini sekaligus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Khotbah oleh Pendeta Octavianus STH yang bertugas dari Majelis Jemaat Lingkungan 5 dengan liturgus Diakon Gustiani, pendamping Penatua Sudarman Mubel. Sedangkan berita jemaat oleh Diakon Manat Manulang, MC Diakon Herodion Setio Hadi. Untuk kolekte oleh Diakon Y. Sudaryanto. Song leader oleh Dona L. Tobing dan Reni Agirta Grazia. Sedangkan organis Cleorisa Utapea. Sound system DJ Sumbaya dan Andre Sumbaya. Sedangkan tim multimedia oleh Primadan dan Hapusan Utapea. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami atas nama Majelis Jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan selamat beribadah, selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, protokol kesehatan tetap kita laksanakan dalam beraktivitas di luar rumah. Selamat pagi, Salam, Tuhan memberkati. Yang pertama, berita duka cita. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Washington Raja Guguk, Jemaat GKI Kandangan, pada hari Jumat 2 Oktober 2020, pukul 05.55 WITA di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, dan telah dikebumikan pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 di Pekuburan Kristen Sungai Ulin. Majelis dan warga Jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan turut berduka cita kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, baptisan anak di rumah. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dapat menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat. Persyaratan baptisan anak sebagai berikut. 1. Mengisi belangko yang telah disediakan, dapat diambil di sekretariat gereja. Nomor 2. Melampirkan fotokopi akte lahir sebanyak 1 lembar. Nomor 3. Biaya administrasi baptisan sebesar Rp50.000. Yang ketiga, diberitahukan kepada warga jemaat bahwa 1. Pada hari ini Minggu 4 Oktober 2020 dilaksanakan baptisan anak di Balai Jemaat Nusa Indah. 2. Pada hari ini juga hari yang sama Minggu 4 Oktober 2020 akan dilaksanakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Perjamuan Kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia dilaksanakan di rumah masing-masing dengan cara layanan live streaming. Khusus untuk jemaat yang tidak bisa mengakses layanan ini, baik yang sakit maupun lansia, akan dilayani kemudian oleh majelis lingkungan dan pendeta dengan jadwal tersendiri. Adapun mekanisme pelaksananya adalah sebagai berikut. Poin 1, ibadah dipandu melalui live streaming oleh pendeta dan majelis yang bertugas. Poin 2, roti dan anggur disiapkan oleh masing-masing jemaat. Apabila kedua bahan tersebut tidak tersedia, bisa digantikan dengan bahan lain, misalnya untuk roti, bisa berupa kue, kentang, ubi, dan serta untuk anggur bisa berupa air putih, teh, maupun sirup. Poin ketiga, kolekte disiapkan sebanyak 3 kantong atau 3 amplop, yaitu kantong atau amplop pertama untuk
perjamuan kudus, kantong atau amplop kedua untuk kolekte rutin, kantong atau amplop ketiga untuk kolekte pembangunan, yang keseluruhannya diserahkan kepada ketua atau bendahara lingkungan untuk dicatat selanjutnya diserahkan ke bendahara jemaat. 3. Pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 akan dilaksanakan baptisan kudus dan sidi atau baptis dewasa di GKE Banjarbaru. Yang selanjutnya telah diterima amplop persembahan syukur berbagi kasih dari Majelis Resort GKE Banjarmasin dan telah dibagikan kepada ketua lingkungan masing-masing. Untuk itu mohon partisipasi dan kerjasama dari warga jemaat. Yang keempat, berita pernikahan. Akan diberkati nikahnya, yang pertama, Saudara David Tunggul Barita Tinambunan ST, putra dari Bapak Josman Tinambunan dan Ibu Estelita Siregar, anggota jemaat GKE Banjarbaru, dengan Saudari Ri Desni Lumbanturuan AMD, putri dari Bapak Balduin Lumbanturuan dan Ibu Rosta Hutasoid, anggota jemaat Gereja HKBP Sibaragas Resort Butar, pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10 WITA di Gereja GKE Banjarbaru. Yang kedua, Bapak Pendeta Insinyur Martua Sinaga STH, anggota jemaat GKE Banjarbaru, putra dari Bapak W. Sinaga almarhum dan Ibu M. Simbolon almarhumah, dengan Saudari Ade Okta Kristiani Vanesius, putri dari Bapak Rasimin dan Ibu Sri Murti, anggota jemaat Gunung Makmur, pada hari Minggu 11 Oktober 2020 pukul 9 WITA di Gunung Makmur. Adapun pelaksanaannya sebagai nikah new normal, pemberkatan nikah pada hari Sabtu 10 Oktober atas nama David Tunggul di Gereja GKI Banjarbaru dapat dihadiri jemaat maksimal 30 orang, termasuk pendeta, 3 orang majelis lingkungan, dan 2 orang pelengkap song leader atau organis atau operator sound system. Begitu juga nikah pada hari Minggu 11 Oktober atas nama Bapak Pendeta Insinyur Martua Sinaga di Gunung Makmur dapat dihadiri jemaat maksimal 30 orang juga, termasuk pendeta, 3 orang majelis lingkungan Gunung Makmur, dan 3 orang majelis pendamping lingkungan 2 dan 5. Yang terakhir, pelajaran katekisasi SIDI periode 2020-2021. Diberitahukan kepada peserta katekisasi SIDI bahwa pelajaran katekisasi periode 2020-2021 dimulai pada hari ini Minggu 4 Oktober 2020 pukul 13 WITA di gereja dan melaksanakan protokol pencegahan corona, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita berhimpun bersama-sama untuk memuliakan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Anugerah itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan, sehingga keselamatan itu dapat datang kepada bangsa-bangsa seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang datang daripada Allah itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Kisah Para Rasul 28 ayat 28. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan tersebut, kita dipanggil, diutus untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia.
Semangat itulah yang mendasari kita dalam merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekebaran Injil Indonesia, secara khusus dalam konteks pemberitaan Injil Gereja Kalimantan Evangelis, untuk mengingatkan kita kembali pada tugas panggilan kita dan menguatkan kita untuk tetap setia pada panggilan. Beritakanlah Injil, sehingga semua orang mendengar akan menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama menyanyi pujian bagi Allah. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 183 bait yang pertama hingga bait yang kedua. Mari sebarkan Injil. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Jemaat menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 35 bait yang pertama hingga bait yang kedua. Tercurah darah Tuhanku.
Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Keluaran 20 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17 dengan perikop 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Mazmur 119 ayat 125. Pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Octavianus. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa memohon bimbingan kuasa Tuhan. Bapa Sorgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, segala hormat, pujian, dan sembah kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus atas pengasihan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami di pagi ini boleh diteguhkan, dikuatkan, dibimbing, dan dituntun lewat kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 bertepatan dengan Hari Perayaan Perjamuan Kudus Sedunia dan Perkabaran Injil Indonesia. Bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46 dengan judul perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik,
Ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Amin untuk firman Tuhan. Salam. Ibu Bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur kita boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita boleh bersekutu pada hari ini. Tapi syukur yang harus terus-menerus kita naikkan adalah karena kita boleh terima Yesus selaku Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Karena dengan kita percaya Yesus, maka hidup kita diselamatkan di bumi ketika kita hidup, dan Tuhan menyediakan hidup yang kekal di sorga. Ini adalah sukacita yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga yang dianggap bernilai dan berharga di tengah-tengah dunia ini. Karena sukacita bersama Tuhan tidak tertandingi dengan hal-hal yang dunia tawarkan, dengan harta benda. Karena sukacita bersama Tuhan, keselamatan bersama Tuhan, melampaui apa yang dunia anggap sebagai bernilai dan berharga. Karena di dalam Tuhan kita mengalami damai sejahtera, dan di dalam Tuhan kita mendapatkan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita bersyukur, sungguh kita berterima kasih karena Injil atau keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu boleh kita terima. Yang mana kita mendengar berita Injil tersebut boleh saja mungkin lewat orang tua kita, karena kita terlahir dari keluarga Kristiani, di mana Injil tersebut diberitakan oleh ayah dan ibu kita, oleh komunitas kita, guru-guru sekolah minggu, atau hamba-hamba Tuhan yang memperdengarkan Injil tersebut kepada kita. Ataupun juga dengan cara-cara yang lain. Ada panggilan khusus bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Atau berbagai macam penyebab atau berbagai macam jalan masuk sehingga kita mengenal Kristus.
Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu artinya Injil bisa kita terima. Orang-orang percaya bisa ada di pulau Kalimantan ini tidak terlepas dari karya Tuhan, dari pertolongan Tuhan yang mengutus hamba-hambanya, para misionaris yang dilanjutkan oleh gereja Tuhan, sehingga kita boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Berkaitan dengan itu, kita boleh bersama-sama diteguhkan, dikuatkan dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini, sebagaimana yang dibacakan bagi kita tadi. Dari pembacaan tadi saya mengajak kita untuk melihat beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Jadi istilah kebun anggur itu bisa kita pahami secara umum adalah menggambarkan umat manusia yang adalah milik Tuhan, yang adalah kepunyaan Tuhan yang Ia ciptakan dengan luar biasa dibandingkan makhluk yang lain, yang Ia kasihi, yang Ia cintai. Dan begitu pula umat Israel adalah kebun anggur Tuhan yang Ia pilih secara khusus untuk menjadi alat dalam karya penyelamatannya, untuk menghadirkan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Jadi Tuhan memilih bangsa Israel itu adalah sebagai model, sebagai contoh dan teladan bagaimana umat atau bangsa-bangsa lain bisa datang kepada Tuhan. Dan begitu pula dilanjutkan dalam perkembangan selanjutnya, gereja Tuhan adalah kebun anggur Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu bapak saudara, bahwa miliknya itu tadi, yang merupakan kebun anggur adalah milik yang Ia kasihi, yang Ia cintai. Kalau dalam nas kita dalam ayat 33 digambarkan, saya bacakan, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Jadi kebun anggur itu dipelihara, dijaga, dilindungi dengan sedemikian rupa supaya tidak ada kuasa-kuasa atau pengaruh-pengaruh jahat yang bisa merusak. Artinya manusia itu disayangi, dicintai oleh Tuhan. Tuhan dengan berbagai cara memelihara, menjaga umatnya lewat para hamba-hambanya, pemimpin-pemimpinnya. Sebabnya dalam bagian ketiga dari perumpamaan ini kita melihat bahwa Allah mempercayakan umatnya itu tadi, mempercayakan manusia itu tadi pada orang-orang yang Ia tetapkan sebagai pemimpin, dengan harapan mereka bisa memandu bangsa itu ke arah takut akan Tuhan. Itu juga dipahami sebagai bentuk bahwa cinta Tuhan, kasih sayang Tuhan itu tidak pernah putus, tidak pernah hilang dari kehidupan manusia. Bahkan itu diwujudkan ketika Ia mengutus hamba-hambanya, para nabi. Jadi Tuhan mengutus para nabi adalah dalam rangka supaya umat Tuhan itu berjalan dalam kebenaran. Karena ada firman Tuhan yang disampaikan menjadi panduan bagi kita. Kita tadi baru membaca Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Itulah panduan umat Tuhan. Bagaimana hidup di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana mereka membangun relasi dengan Tuhan dan membangun relasi dengan sesama yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dalam nas kita dikatakan bahwa secara khusus hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih untuk datang melawat umat kepunyaannya, kebun anggurnya itu ditolak. Dalam ayat 35 dikatakan, tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukulnya seorang membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan batu. Saudara, ini menggambarkan bahwa hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ternyata mereka ditolak, diperlakukan dengan kejam, dengan tidak adil. Tidak diterima pemberitaan mereka, tidak diterima firman Tuhan yang mereka bawa. Tetapi kasih sayang Tuhan tidak berhenti di penolakan mereka. Tuhan tidak pernah menyerah, mengasihi dunia, mengasihi manusia. Sehingga secara khusus Ia datang, dikatakan tadi dalam ayat 37. Akhirnya Ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan
mereka segani. Ini yang kita pahami dalam konteks iman Kristiani adalah lawatan Tuhan lewat Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia. Allah sendiri hadir dalam sejarah manusia guna membawa manusia kepada kebenaran, kepada keselamatan, kepada berkat dan pertolongannya. Tapi sebagaimana kita ketahui, dia juga ditolak oleh dunia, ditolak oleh manusia, ditolak oleh bangsanya. Sehingga kayu saliblah tempatnya, kematianlah yang ia terima. Tetapi Tuhan tidak berhenti dengan kondisi tersebut. Tuhan bisa memakai situasi terburuk sekalipun, sehingga kematiannya Tuhan pakai menjadi media keselamatan bagi orang-orang percaya. Nanti kita akan masuk ke dalam perenungan, masuk ke dalam peringatan bagaimana Tuhan hadir lewat kematiannya dalam peristiwa perjamuan kudus yang akan kita selenggarakan pada hari ini. Jadi kematian Kristus dipakai oleh Allah Bapa di surga justru menjadi jalan keselamatan bagi dunia ini, bagi orang-orang percaya. Dan itulah hal yang diberitakan lewat pemberitaan Injil tentang kasih Tuhan lewat Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal keempat yang perlu kita perhatikan adalah dalam ayat 41 dikatakan, kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Artinya ibu bapak saudara, setiap orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah dunia ini, termasuk kejahatan kepada umat percaya, kepada orang-orang Kristen, kepada hamba-hambanya, para nabi, para rasul. Dan itu dialami oleh para rasul ibu bapak saudara. Pada umumnya para rasul itu mati syahid. Seperti Rasul Petrus. Dia mati disalib. Tapi bukan seperti salib Tuhan Yesus. Salibnya dibalik. Jadi kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Artinya apa ibu bapak saudara? Bahwa di dalam mengikut Tuhan ada risiko yang umat Tuhan pikul, yang umat Tuhan tanggung, tapi umat Tuhan percaya risiko itu tidak bernilai apapun dibandingkan keselamatan jiwa mereka, keselamatan hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi mereka. Dan bagi para pelaku-pelaku kejahatan itu, Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan akan menghukum orang yang melaksanakan kejahatan. Dan juga termasuk kejahatan terhadap gerejanya. Makanya ibu bapak saudara, kalau kita mendengar orang mengolok-olok Tuhan Yesus, biarkan saja. Tuhan akan menunjukkan keadilannya. Tuhan akan menunjukkan otoritasnya kepada orang-orang yang menghina dia, yang tidak menghormati, menghargainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan keberadaan kita, seperti yang saya katakan tadi, kita patut bersyukur pada hari ini kita boleh merayakan, yaitu Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Perkabaran Injil Indonesia. Hal pertama yang ingin saya ajak untuk kita renungkan bersama-sama adalah bahwa Tuhan memilih kita sebagai orang yang diselamatkan. Itu bukan kebetulan. Tapi karena ia memang mau kita mengalami damai sejahtera, mengalami keselamatan, mengalami hidup kekal. Tapi yang perlu kita insafi adalah keselamatan dan hidup kekal yang kita terima itu tidak boleh hanya menjadi milik kita. Makanya kita hari ini memperingati Hari Perkabaran Injil Indonesia. Kita diingatkan bahwa kita punya tugas, punya tanggung jawab untuk memberitakan tentang siapa Yesus kepada sesama kita. Sebagai orang tua yang mungkin masih punya anak-anak yang di bawah tanggung jawab kita, kita harus tanamkan iman Kristiani kepada mereka. Bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Ini yang harus kita pahami ibu bapak saudara. Bahwa kita sebagai orang tua adalah penginjil-penginjil yang Tuhan pakai untuk menjadi alat pemberitaan Injil bagi anak-anak kita.
Begitu pula dalam keluarga, suami istri itu adalah pembawa kabar baik. Ketika suaminya nggak beres, istri artinya harus menjadi pribadi yang memberitakan kabar baik bahwa suaminya kembali kepada Kristus, harus kembali kepada Kristus. Begitu pula sebaliknya. Kalau istri yang nggak beres, itu artinya istri itu memerlukan kasih Kristus. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena umat Kristiani pun orang-orang percaya, ada banyak yang hanya KTP saja sebagai umat Kristiani, tetapi mereka belum mengalami kasih Kristus itu dalam hidup mereka. Mereka belum mengalami cinta Tuhan yang membawa damai dan sejahtera. Orang-orang yang terlupakan, orang-orang itulah yang harus kita beritakan Injil kepada mereka dalam pemahaman sebagai pembinaan, supaya mereka bukan menjadi domba-domba yang hilang, tetapi menjadi domba-domba yang datang kepada gembalanya. Dan begitu pula ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka tahu bahwa di dalam Kristus itu ada keselamatan. Keselamatan bukan hanya di sorga, tapi keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mereka berbeban berat, ada Kristus Tuhan yang mengasihi mencintainya. Mereka boleh datang kepada Tuhan karena Kristus bukanlah konsep, bukanlah teori, tetapi ia berkuasa menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan kita. Jadi datanglah pada Kristus. Jadi hal ini yang harus kita beritakan. Masalah menerima atau tidak menerima itu adalah masalah mereka, silakan saja. Dan tentu saja sebagai orang-orang percaya kita dipandu bahwa ketika kita memberitakan kabar tentang Yesus Kristus, maka kita memberitakannya tanpa mendiskreditkan apa yang ia miliki sebelumnya, mungkin iman atau apa saja. Tetapi kita memperkenalkan Kristus tanpa menunjukkan penghinaan atau olok-olok kepada apa yang ia selama ini mungkin anggap sebagai kebenaran. Ibu bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus melambangkan bahwa kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita, sungguh nyata dalam hidup kita. Dan sekaligus perjamuan kudus melambangkan bahwa Tuhan itu mau hadir dalam hidup kita untuk menopang, menguatkan. Itu sebabnya dalam tema kita, aku adalah Alfa dan Omega, yang mau menggambar bahwa Tuhan itu adalah yang awal dan yang akhir, artinya yang berkuasa dari segala zaman, dari dulu sampai sekarang. Dengan demikian ibu bapak saudara, ketika kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita boleh meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus sungguh mengasihi kita. Jadi bawalah beban-beban hidup kita dengan iman. Ketika kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, yakinilah, resapilah bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mau memulihkan kita. Dan ini sekaligus menjadi kekuatan kita ketika dalam mengikut Tuhan kita menghadapi penderitaan. Ibu bapak saudara, inilah menjadi kekuatan gereja Tuhan. Ketika gereja Tuhan teraniaya, ketika hamba-hamba Tuhan diperlakukan secara tidak adil, bahwa ada kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Alfa dan Omega. Ibu bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan bagi kita bahwa apapun bentuk kejahatan di dunia ini, Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan adalah Tuhan yang menghakimi. Ini sekaligus menjadi peringatan bagi kita supaya kita tidak bertahan dalam dosa dan pelanggaran kita, dan sekaligus menjadi penguatan bagi kita bahwa setiap orang yang membuat umatnya menjadi menderita, setiap orang yang menghina, mengolok-olok Tuhan Yesus, akan diperhadapkan dengan keadilannya, karena ia adalah Tuhan yang berkuasa, yang Alfa dan Omega. Jadi nggak perlu kita merasa marah, ingin membalas kejahatan yang kejahatan, tidak boleh. Biarlah Tuhan yang akan membalas perlakuan yang tidak baik. Ibu bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kita boleh diingatkan bersama-sama bahwa kita mempunyai kekuatan, yaitu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan, yang kita peringati lewat perjamuan kudusnya. Dan kita boleh diinsafi bahwa kita harus memberitakan Injil kepada orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin di rumah kita Injil itu diperlukan, kasih Tuhan diperlukan dalam hidup kita. Kita harus datang kepada Kristus dengan penyerahan yang tulus, dengan kesungguhan hati dalam pertobatan.
memohon kasih sayang. Jadi beritakanlah Injil itu. Ada banyak orang yang memerlukan Injil Tuhan. Ada banyak warga gereja yang hilang dan tersesat. Kita harus menjangkau mereka. Dan percayalah bahwa segala ketidakadilan diperhadapkan dengan keadilan Tuhan yang adalah hakim yang adil. Biar Tuhan meneguhkan, menguatkan kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Kita memasuki saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Ibu Bapak, sidang jemaat yang di mana saja berada, kita mendengarkan penetapan dan arti perjamuan kudus untuk kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 ayat 2 sampai 26 untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam kasih-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal, sebagaimana firman-Nya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes pasal 6 ayat 54. Marilah kita mengaku dosa, kita berdoa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami. Sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dimohon jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah Tuhan. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita bersama-sama
dengan sekalian orang percaya di segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen, yaitu pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Sambut nyanyian haleluya. Pemeriksaan diri dan nasihat. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk pemeriksaan diri kita. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Pertanyaan yang kedua, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamatku. Pertanyaan yang terakhir, apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jawab, tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berusaha melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerahnya. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Ibu bapak, saudara dan anak-anak semua, persilahkan berdoa dalam hati masing-masing dalam saat teduh. Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tatkala ia diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucap doa syukur, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Begitu pula setelah makan ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus. "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah tersedia. Untuk diketahui bagi anak-anak yang berusia 12 tahun ke atas dan sudah dibaptis, boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus bersama orang dewasa pada hari ini, sedangkan anak-anak di bawah usia 12 tahun akan diselenggarakan secara khusus. Dimohon majelis membantu untuk membagikan roti dan anggur. Dimohon jemaat berdiri. Ambillah, makanlah, inilah tanda dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk ampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin.
Silakan duduk kembali. Tuhan. Kita akan berdoa syukur dan doa syafaat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghadik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita, seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya. Begitulah Tuhan mengasihi orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa dalam Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena gereja Tuhan boleh merayakan hari perjamuan kudus sedunia dan hari pemberitaan Injil Indonesia. Biarlah gereja Tuhan menjadi gereja yang setia dalam panggilannya, yaitu panggilan memberitakan Injil, memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang hilang dan tersesat, supaya mereka mengalami pemulihan, mengalami keselamatan daripada Tuhan di bumi ini dan di sorga. Berkati ya Tuhan gereja Kalimantan Evangelis, supaya tetap menjadi bagian dari gereja Tuhan yang memberitakan Injil. Kami memohon Tuhan memberkati, yaitu pemberitaan kabar baik, timnya yang melaksanakan tugas pemberitaan Injil Tuhan. Tuhan memberkati tim pemberitaan kabar baik gereja Kalimantan Evangelis, supaya menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan membuka hati orang-orang yang mendengar pemberitaan mereka. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, kami serahkan pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis Banjarbaru. Dalam rencana kami ingin memulai kembali ibadah dengan kehadiran warga jemaat dengan protokol kesehatan ya Tuhan. Biarlah rencana tersebut Tuhan sendiri yang menentukan hingga pada waktunya bisa terselenggara dengan baik. Biarlah otoritas setempat atau tim gugus tugas boleh memeriksa dan memberi rekomendasi bagi kami, dan umat Tuhan boleh menyambutnya dalam sukacita dan dalam kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan. Berkati semua warga jemaat-Mu ya Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan, di mana kami boleh Tuhan lawat kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pergumulan, dalam ketakutan kami, Tuhan hadir menyelamatkan kami, menopang, menguatkan kami. Begitu pula bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat berhadir atau ambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan, baik secara mandiri ataupun yang sudah bisa ke gereja, Tuhan sendiri yang melawat mereka, memberi topangan, memberi bimbingan, tuntunan untuk mereka ya Bapa. Kami serahkan orang-orang yang berulang tahun sepanjang minggu ini, biarlah sukacita, damai dan sejahtera Tuhan limpahkan dalam hidup mereka, baik ulang tahun kelahiran atau rumah tangga mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Yang berduka cita Tuhan memberi penghiburan, pengharapan. Anak yatim piatu, janda duda, orang-orang terpenjara, orang-orang yang bergumul dalam hidupnya, Tuhan hadir. Bangsa dan negara kami serahkan. Biarlah proses politik pada tahapan kampanye pemilihan kepala daerah boleh berlangsung dengan damai, dengan baik ya Tuhan, dan mematuhi segala protokol kesehatan ketika melakukan kampanye ideologis atau mengumpulkan orang dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Biarlah waktunya akan ditentukan pemimpin yang terbaik yang boleh Tuhan sendiri yang memilih dan menetapkannya. Bapa dalam Yesus Kristus, biarlah aparat pemerintah kami dan seluruh warga masyarakat ya Tuhan, bahu-membahu mencegah meluasnya pandemi COVID-19 ya Tuhan. Dan kami memohon para medis
dan orang-orang yang sudah terinfeksi Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan para medis dalam kekuatan daripada Tuhan memampukan mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pasti mendengar doa-doa kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah nas pengantar. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semuanya itu berasal daripadamu. Berita Injil telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini, kiranya berguna untuk menopang berita Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Dengan diiringi menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, bait yang pertama sampai selesai persembahan kita kumpulkan. Ku suka menuturkan.
utusan. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan, yaitu berlakulah adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.